Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan pun terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya. Lalu saat akan peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" Saudagar kaya menjawab, "Aku akan menuliskan namaku." Abu Nawas yang kala itu juga ikut hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja untuk Allah," jawab saudagar kaya. "Jika kau buat itu untuk Allah, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian, tulislah memakai namaku," ujar Abu Nawas. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolaknya mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja aku yang membangun masjid tapi namamu yang ditulis," protes saudagar kaya. "Jika kau membangun masjid hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun tersadar akan kekeliruannya. Lalu ia berkata kepada para warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan Paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabnya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu,"
Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya jadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya jadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna. Dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja.
Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas terlihat sibuk berkeliling mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan kalau cari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Mana? Coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Kurus sekali dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," pikir Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini saya sudah mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak domba miliknya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Hei Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah. Saya akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah saya akan datang. Siapa saja yang diundang?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid berlalu meninggalkan Abu Nawas. Setelah mendapat undangan Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana.
Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hai Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling. Kasihan sekali," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Kelihatannya sedap sekali, aku sudah tidak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualannya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang." Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab dia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tidak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai dia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Yang benar yang mana nih?" Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa saya cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Iya sih, benar juga," balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. "Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya," protes Abu Jahil. "Apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu?" tanya Tuan Hakim. "Sebab anak dombanya ada padaku Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku," teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tidak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. "Hai Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas. Dan kamu siap-siap menerima hukuman," bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Alkisah, di suatu negeri ada pemuda tampan yang soleh. Akhlaknya yang baik dan tutur katanya yang lemah lembut membuat dirinya sangat dicintai oleh masyarakat. Suatu ketika pemuda ini diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sang raja sangat kagum dengan pribadi akhlak pemuda soleh. Seiring berjalannya waktu,
kedekatan antara sang raja dan pemuda soleh semakin hangat. Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan sang raja. Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri. Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan sang raja. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda. Sebuah siasat pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda. Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik, beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh, tentunya dengan imbalan emas yang banyak. Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar, gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut. Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal ini, si gadis cantik mulai melakukan aksinya. Saat menjelang tengah malam, gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh. Begitu sampai di depan rumahnya, si gadis berteriak, "Wahai hamba soleh, tolonglah aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Aku takut bila nanti ada penjahat." Si pemuda yang sedang bersikir segera berhenti. Lantas ia membuka pintu rumahnya. Melihat yang datang adalah gadis cantik, hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap, takutnya akan menjadi fitnah. Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut, tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat. Akhirnya, ia pun terpaksa mempersilahkan si gadis masuk ke rumahnya. Setelah keduanya berada di dalam rumah, tanpa diduga, tiba-tiba si gadis langsung menanggalkan semua pakaiannya. Dalam keadaan telanjang, gadis tersebut merayu si pemuda untuk menjamahnya. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata pemuda soleh sambil menutup mata. Namun si gadis tidak memperdulikannya. Ia terus mendekati pemuda soleh dan merayunya. "Hai perempuan laknat, apakah kamu tidak takut dahsyatnya siksa api neraka?" bentak si pemuda. Nasihat dan peringatan tentang siksa api neraka dari pemuda soleh ternyata tidak mempan. Si gadis malah semakin berani mendekatinya. Si pemuda pun segera berlari menghindarinya. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya dengan api. Setelah api menyala, si pemuda lalu membakar jari-jarinya sendiri. Lama-kelamaan, jari-jari si pemuda mulai melepuh dan membakar seluruh telapak tangannya. Bila api di dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api di akhirat kelak? Kata pemuda soleh memperingatkan sembari menahan panas. Si gadis menjadi terkejut dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri. Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya. Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika. Melihat si gadis meninggal, pemuda soleh menjadi panik dan bingung. Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat ini untuk memprovokasi orang-orang. Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri bahwa pemuda soleh telah berzina dengan gadis desa dan kemudian membunuhnya. Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja. Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut karena sang raja tahu betul akhlak pemuda soleh. "Apa buktinya kamu menuduh dia berbuat demikian?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang," jawab salah satu menteri tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menghasut baginda raja. Singkat cerita, maka ditangkaplah pemuda soleh.
ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja. Esok harinya, pemuda soleh dibawa ke tengah lapangan untuk menjalani hukuman pancung. Sementara di sebelah tempat eksekusi terdapat papan yang berisi jenazah gadis yang meninggal tersebut. Di tengah-tengah cacian dan hujatan orang-orang yang berkumpul di lapangan, si pemuda berdoa memohon pertolongan Allah. Ia terus berdoa sambil menangis. Tiba-tiba terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh si pemuda. "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa dan menangis, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, peristiwa luar biasa pun terjadi. Allah mengembalikan ruh si gadis kepada jenazahnya. Gadis tersebut hidup kembali. Si gadis lalu berdiri dan berkata kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan, "Wahai kalian, dengarkanlah. Pemuda ini adalah pemuda soleh yang dizolimi. Ia tidak pernah berzina denganku. Sungguh, aku masih perawan. Awalnya memang aku mencoba menggodanya. Ia lalu memperingatkan aku akan dahsyatnya siksa api neraka dengan membakar tangannya sendiri, yang akhirnya membuat aku tersadar atas kesalahanku. Saat itu aku sangat takut akan dosaku, sehingga aku menjerit dan aku pun meninggal." Si gadis juga menyebutkan siapa saja menteri yang telah menyuruhnya untuk menggoda si pemuda. Lalu tiba-tiba gadis tersebut langsung terjatuh dan kembali meninggal dunia untuk selamanya. Sang raja lalu menyuruh beberapa prajuritnya mengecek tangan pemuda soleh. Dan ternyata memang benar, mereka mendapati telapak tangan si pemuda benar-benar telah terbakar. Sang raja segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Namun tiba-tiba pemuda soleh tersebut menjerit dan kemudian meninggal dunia. Betapa sedihnya hati sang raja. Ia kehilangan pemuda soleh yang sangat ia sayangi. Di balik kesedihannya, sang raja juga merasa murka kepada beberapa menteri yang menghasutnya. Dengan wajah penuh amarah, saat itu juga sang raja memerintahkan para algojonya untuk menghukum mati para menteri tersebut. Sementara jenazah pemuda soleh dimakamkan berdampingan dengan makam gadis tersebut. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. "Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda," ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu. Wahai menteriku, panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. "Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik.
mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri. Jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsiri mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Itu sih terserah Baginda Raja. Mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat, semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda akan menghukum saya, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab, sudah Baginda. Berbahagialah Baginda, mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda girang. Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas, kata Baginda puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah
cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak. Sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Kisah selanjutnya. Suatu kali ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad. Namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati, kata si wanita menolak. Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas, ujar tetangganya. Baiklah, apa salahnya kalau dicoba, pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit suami saya, kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. Memangnya suami Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh, jawab si wanita. Loh, saya ini bukan tabib, jadi saya tidak tahu cara menyembuhkannya, balas Abu Nawas. Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati Baginda Raja, dan kedua-duanya bisa sembuh, ujar si wanita. Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita Baginda Raja karena Baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat, dan itu yang tahu adalah tabib, kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Minumkan air ini kepada suami Anda, tutur Abu Nawas. Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh? Tanya si wanita agak ragu-ragu. Insya Allah sembuh, jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan si wanita mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan dengan meminum air saya, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh." Si wanita membalas, "Tapi kenyataannya suami saya malah meninggal," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tanya Abu Nawas membela diri. "Tentu saja tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk," ujar si wanita. "Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia,
Begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan telah menentukan ajalnya, kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja sangat murka melihat pekerjaan para pengawalnya yang tidak becus. Setelah diselidiki, ternyata para pengawalnya suka mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. Melihat itu, Baginda Raja bertambah murka. "Kurang ajar kalian. Sudah berapa kali saya peringatkan, jangan mabuk-mabukan," hardik Baginda Raja. Para pengawal kerajaan yang tengah mabuk langsung gemetaran dan ketakutan. Mereka semua menunduk tak berani menatap. "Dari mana kalian mendapatkan minuman arak ini?" tanya Baginda Raja. Para pengawal terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda Raja mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi, untuk lolos dari hukuman Baginda Raja, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Mereka pikir dengan melibatkan Abu Nawas akan membantu mereka untuk terlepas dari hukuman. Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang membawakan minuman arak kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, ucap salah satu pengawal. Meski sempat terkejut, namun Baginda Raja tidak begitu saja mempercayainya. "Mana mungkin Abu Nawas berbuat demikian," pikir Baginda Raja. Baginda Raja curiga bahwa itu adalah cuman akal-akalan mereka saja agar bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai raja yang bijak, Baginda tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Baginda Raja tidak menolak pengakuan mereka sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, beberapa pengawal yang kedapatan mabuk ini mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta tolong. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka juga memberitahu kalau mereka terpaksa melibatkan Abu Nawas dalam masalahnya. "Wahai Abu Nawas, bawalah minuman arak ini kepada Baginda Raja dan katakan bahwa itu adalah arak darimu," ujar salah satu pengawal. "Kalau sampai saya membawa arak ini ke hadapan Baginda Raja, saya bisa dihukum berat. Kalian mau menjebak saya? Saya tidak mau," tolak Abu Nawas. "Tapi kalau kamu sampai lolos dari hukuman raja, kami akan memberimu hadiah 1000 dinar, ucap mereka mencoba membuat kesepakatan. "Lalu apa keuntungan kalian dengan memberiku 1000 dinar? Tanya Abu Nawas. "Jika kamu lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan ikut lolos. Gunakanlah kecerdikanmu Abu Nawas untuk meyakinkan Baginda Raja," jawab mereka. Akhirnya Abu Nawas menerima kesepakatan tersebut. Dengan membawa sebotol minuman arak berwarna merah, Abu Nawas dan beberapa pengawal yang melakukan kesalahan datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Kamu bawa minuman arak kemari?" tanya Baginda Raja murka. "Ini susu Paduka yang mulia, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana mungkin susu warnanya merah? Bukankah susu warnanya putih?" tanya Baginda Raja keheranan sambil merebut botol arak dari tangan Abu Nawas. "Betul Paduka yang mulia, semula air susu itu memang berwarna putih, tapi saat melihat Paduka yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan jadi merah merona," balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa. Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa botol yang dibawa Abu Nawas adalah arak, dan Baginda tahu betul kalau Abu Nawas tidak bersalah.
Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda Raja tidak memberi hukuman kepada Abu Nawas dan beberapa pengawalnya. Baiklah, untuk kali ini kalian saya ampuni. Tapi ingat, bila sampai kalian mengulanginya, maka hukumannya akan berlipat ganda, tutur Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar dari beberapa pengawal yang minta bantuannya karena telah berhasil menyelamatkan mereka dari hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Thabit bin Marzaban. Dia merupakan pemuda paling tampan di kampungnya. Banyak gadis yang terpikat dan mendambakan jadi pasangan hidupnya. Akan tetapi Thabit tidak menghiraukan mereka. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Hingga pada suatu ketika terjadi peristiwa yang luar biasa pada diri Thabit. Kala itu ia sedang dalam perjalanan pulang. Saat melewati pinggiran sungai, ia melihat buah apel segar terbawa arus air. Karena dalam kondisi lapar, ia segera memungut apel tersebut di sungai. Sebuah rizki yang tidak diduga-duga datang di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Baru segigit menikmati apel, Thabit langsung tersentak. Astagfirullah, milik siapa apel ini? Kenapa aku memakannya tanpa izin? Pikirnya dalam hati. Meski menemukannya di sungai, Thabit tetap merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, apel tersebut pasti ada pemiliknya. Kenapa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Ujarnya menyesal. Akhirnya Thabit memutuskan untuk mencari tahu pemiliknya. Ia berjalan menyusuri asal aliran sungai, berharap bisa menemukan pemilik apel yang dimakannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah kebun apel di pinggir sungai. Di kebun itu, beberapa pohon apel tumbuh subur dan rantingnya ada yang menjalar menyentuh air sungai. Sehingga seringkali ada apel yang terjatuh dan terbawa arus air sungai tersebut. Di situ, Thabit juga melihat seorang lelaki sedang mengurus kebun apel. Ia pun segera menghampirinya. Wahai tuan, apakah apel yang kubawa sama jenisnya dengan apel dari kebun ini? Tadi saya telah memakannya sebagian. Apakah engkau mau memaafkan aku? Tanya Thabit kepada lelaki itu. Saya hanya penjaga kebun. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara aku bukanlah pemiliknya. Majikankulah yang berhak memaafkanmu, balas lelaki itu. Di mana rumah majikanmu? Tanya Thabit kembali. Rumahnya cukup jauh dari sini. Engkau harus berjalan sejauh 5 mil. Jawab si lelaki. Kemudian lelaki tersebut menunjukkan alamat rumah sang majikan. Demi untuk mencari keikhlasan atas buah apel yang dimakannya, Thabit rela menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ia tak putus asa, meskipun harus bersusah payah dan kelelahan. Akhirnya ia pun sampai di depan rumah pemilik kebun apel. Di situ ia mulai terlihat gelisah dan ketakutan. Mungkinkah pemilik kebun apel akan memaafkanku? Tanya Thabit penuh was-was. Ia pun memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua membukakan pintu. Ada perlu apa wahai anak muda? Tanya lelaki tua pemilik kebun. Maafkan saya tuan, saya telah memakan apel milik tuan dan kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf, kata Thabit. Di mana engkau menemukannya? Tanya pemilik kebun. Saya menemukannya jauh dari kebun apel milik tuan. Ketika itu saya melihat ada buah apel hanyut terbawa arus air sungai. Lalu saya memungut dan memakannya. Maafkan saya tuan, pinta Thabit penuh harap. Sejenak pemilik kebun itu terdiam. Ia terus mengamati Thabit penuh rasa kagum. Pemuda yang soleh dan jujur, dia juga pemuda yang tampan, puji pemilik kebun dalam hati. Tapi tanpa diduga, si pemilik kebun apel memberikan jawaban yang mengejutkan.
Aku bisa memaafkanmu, tapi ada 2 syarat yang harus kamu lakukan, kata si pemilik kebun. Sontak hal ini membuat Thabit terperangah. Apa syaratnya, Tuan? Saya bersedia melakukannya, asalkan Tuan mau memaafkan aku, tanya Thabit. Syarat pertama, engkau harus bekerja di kebun apelku selama 3 bulan. Thabit menyanggupi persyaratan tersebut. Ia pun bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setelah 3 bulan berlalu, ia kemudian menghadap pemilik kebun apel. Tuan, syarat pertama sudah saya selesaikan. Sekarang apa syarat yang kedua? Tanya Thabit. Syarat kedua, kamu harus menikahi putriku. Tapi perlu kamu ketahui, putriku matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Kalau kamu bersedia menikahinya, maka aku akan memaafkanmu, kata si pemilik kebun. Mendengar itu, Thabit merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya memakan separuh buah apel, ia harus menerima hukuman seperti ini? Sangat tidak masuk akal. Tapi di luar dugaan, Thabit menerima syarat yang kedua. Padahal Thabit adalah pemuda tampan yang menjadi rebutan para gadis di kampungnya. Tapi ia rela dijodohkan dengan seorang anak gadis pemilik kebun, seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Semua itu ia terima demi mendapatkan maaf atas apel yang dimakannya tanpa izin. Setelah disahkannya menjadi suami istri, ia lalu disuruh pemilik kebun untuk menemui anak gadisnya di kamar. Begitu Thabit sudah berada di dalam kamar, ia sangat terkejut. Astagfirullah, sepertinya aku salah masuk kamar, kata Thabit yang langsung memejamkan kedua matanya. Engkau tidak salah, akulah anak gadis pemilik kebun, jawab sang gadis di hadapannya. Tapi kata ayahmu, gadis yang aku nikahi matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya lumpuh. Sedangkan kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat, ujar Thabit masih menutup matanya. Apa yang dikatakan ayahku itu benar. Aku buta karena aku tak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Aku tuli karena aku tak pernah mendengar sesuatu yang dimurkai Allah. Aku bisu karena aku tidak pernah berkata sesuatu yang dimurkai Allah. Dan kakiku lumpuh karena aku tak pernah pergi ke suatu tempat yang dimurkai Allah, kata si gadis menjelaskan. Mendengar itu, Thabit kemudian membuka kedua matanya. Ia memandangi istrinya yang cantik penuh kekaguman. Ia pun mengucapkan rasa syukur. Sementara si pemilik kebun ternyata adalah seorang lelaki tua yang soleh. Selama ini ia tengah mencari pemuda soleh untuk dijadikan menantunya. Dan begitu bertemu Thabit, pemilik kebun sangat kagum dengan akhlak dan kejujurannya. Dari pernikahan Thabit dan gadis anak pemilik kebun, lahirlah bayi yang menjadi ulama besar. Bayi tersebut bernama Nu'man bin Thabit, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau menjadi seorang ulama pendiri mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Ghani, sebuah kitab karya ulama besar bernama Abu Al-Faraj. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu malam, beberapa pengawal kerajaan mengadakan patroli di setiap sudut kota Baghdad. Hal ini untuk mencegah tindakan kejahatan, terutama aksi pencurian di malam hari. Mereka menyusuri ruang-ruang lorong yang memungkinkan rawan dengan aksi kejahatan. Di tengah jalan, para prajurit kerajaan ini dikejutkan oleh sesosok orang yang berjalan sendirian. Orang tersebut berjalan dengan sempoyongan dan omongannya merancau tak jelas. Mereka lalu dengan sigap menangkap orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Abu Nawas yang dalam kondisi mabuk berat. Tuan Abu Nawas, karena Anda telah melakukan pelanggaran, maka terpaksa kami bawa Anda ke hadapan Baginda Raja. Saat ditangkap,
omongan Abu Nawas malah semakin merancau. Akan tetapi ia tidak menolak untuk ditahan. Abu Nawas pun lalu digelandang ke dalam penjara dan menahannya semalaman. Setelah esok paginya, saat kondisi Abu Nawas sudah sadar kembali, ia pun dihadapkan kepada Baginda Raja untuk menerima hukuman. "Ada apa ini pengawal? Kenapa engkau membawa Abu Nawas dengan tangannya terikat?" tanya Baginda Raja. Kepala pengawal menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, tadi malam kami memergoki Tuan Abu Nawas sedang mabok, lalu kami menangkapnya." "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Baiklah, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukuman," balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memanggil Algojo untuk menghukum Abu Nawas. "Algojo, tampar dia 100 kali di wajahnya," perintah Baginda Raja. Namun apa yang terjadi? Ternyata Algojo yang diperintahkan untuk menampar wajah Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi, sehingga tangannya tidak bisa menjangkau wajah Abu Nawas. Sadar diri akan kondisinya, lantas Algojo itu pun berkata, "Menunduklah wahai Abu Nawas, supaya aku bisa menamparmu." Mendengar permintaan Algojo tersebut, Abu Nawas malah meledek dengan perkataan konyolnya. "Kamu ini kenapa malas sekali sih? Disuruh menampar saja mintanya yang gampang. Apa kau ingin mengundangku makan sehingga aku harus menundukkan badanku?" Mendengar ejekan dari Abu Nawas, Algojo itu pun lantas menimpali, "Hei Abu Nawas, kalaulah aku setinggi raksasa, sudah dari tadi kamu kesakitan menerima tamparanku." Mendengar perkataan Algojo tersebut, Abu Nawas lantas mengejeknya kembali. "Nyatanya tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku," jawab Abu Nawas sembari tertawa. Mendengar celotehan dan ejekan Abu Nawas kepada Algojo, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Algojo untuk meninggalkan Abu Nawas. "Wahai Algojo, tinggalkan Abu Nawas, aku sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapatkan hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Baginda Raja. Ternyata bukan sekali dua kali Abu Nawas kepergok dengan minuman kerasnya oleh Baginda Raja. Suatu kali Baginda Raja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar. Ia mendapati Abu Nawas membawa botol minuman di tangannya. Baginda Raja pun menegurnya, "Hei Abu Nawas, apa yang tengah kamu pegang itu?" "Ini susu Baginda," jawab Abu Nawas sembari gugup. "Masa air susu warnanya merah? Biasanya kan air susu warnanya putih," tanya Baginda keheranan. Ia pun lalu merebut botol yang ada di tangan Abu Nawas. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Ia sadar betul kalau kali ini Baginda Raja tidak bisa dikelabui. Ia juga tidak bisa mungkir kalau botol yang dibawanya adalah minuman keras. Jalan satu-satunya supaya lolos dari hukuman adalah membuat Baginda Raja tertawa dan terhibur. "Kau bilang minuman keras ini adalah susu kan? Jelas-jelas ini warnanya merah dan baunya juga menyengat. Kau pikir aku anak kecil yang gampang ditipu?" hardik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Namun dengan tenangnya Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, semula air susu ini memang berwarna putih bersih. Namun saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan ini, ia pun tersipu malu, maka memerah ronalah warnanya," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang konyol itu, Baginda Raja pun tak kuat menahan tawanya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sembari meninggalkan Abu Nawas.
Abu Nawas akhirnya kembali selamat, meskipun minuman kerasnya harus disita oleh Baginda Raja. Paling tidak, Abu Nawas tidak mendapatkan hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.